Hai, balik lagi ketemu gue. Dan gimana? Gak penting banget ya cerita gue yang tadi. Yang gimana? Cerita yang kemarin gak penting banget ya. Ini juga masih gak penting. Ini kan sekolah gue nih. Kita lanjutin ya. Nah, ini di tahun 2015 nih sekolah gue. Kalau bandingin sama 2019 yang dekati sekarang, wow, berubah banget. Dulu ada pembatasnya, sekarang sudah tidak ada. Lalu dulu ada pohon-pohonnya, kemana pohon-pohonnya? Aduh, ini nih, simpulkan sendiri. Pak Adi itu wali kelas saya SMP kelas 3 itu yang terakhir. SMP kelas 2 itu Ibu Eva, itu guru seni musik. Lalu kelas 1 itu sumpah gue lupa. Fokus di yang 2015 nih. Nah, ini dia. Lebih kurang kayak gini kondisinya. Ini depannya. Nah, ini halaman, ini tampak depannya dari depan. Ini lu kalau masuk nih, ini kayak jalur bisnya gitu. Jadi sekolah kita itu punya bis sekolah yang diparkir di dalamnya ini. Diparkirnya di dalamnya ini. Jadi ini buat jalur keluar masuk bis sekolah sama mobil guru atau kepala sekolah deh. Kalau gue gak salah ingat nih. Pokoknya lewat sini deh. Nah, ini masuk ke sana itu ada lapangan sekolah. Lalu juga ada beberapa kelas yang mengelilingi lapangan sekolah itu. Wajar lah, kayak sekolah-sekolah pada umumnya kayak gitu. Ini kayak gedung praktikum itu apa ya, praktikum tau lah kalau anak sekolah. Jadi lab komputer itu di sini, lab biologi itu di sini. Itu zaman gue ya, gue gak tahu sekarang masih difungsikan atau enggak, tapi zaman gue itu di sini. Nah, salah satu hal yang paling gue ingat ketika di sini adalah itu ngerjain penjaga gedungnya ini. Jadi gue sama teman-teman gue itu suka banget gini. Kita itu sekolah itu siang, masuk itu sekitar 12.40 kalau gue gak salah ingat. Dan kalau kena praktikum itu mulai kelas 2 SMP. Jadi ada 2 tahun kita akan pakai gedung ini, gedung yang ini nih, 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu pasti dong kita sudah mengenal seluk-beluk gedung ini dan penjaga penjaga gedungnya ini seperti apa. Itu galak. Gue gak ingat nama bapaknya dan gue gak tahu masih ada apa enggak. Ya kita berharap beliau masih sehat, masih kuat dan mungkin masih menjaga di sini. Tapi ini bapak itu galak banget parah. Saking galaknya itu kita sampai gak tahu celah untuk gimana bisa bersahabat sama dia. Tapi dasar kitanya iseng banget. Mungkin anak kelas lain itu gak seiseng kita di angkatan kita ya. Gue gak tahu di senior, tapi di angkatan kita itu enggak. Apalagi ketika kita kelas 3 yang kita jadi senior banget di SMP itu. Wow, gila sih. Dari seluruh angkatan, gue dan temen-temen gue itu, terutama yang dari kelas gue itu yang the bad boys ya lah. Tapi yang gak sampai tawuran atau segala macam enggak. Cuman itu bad boys banget. Nah, di sini di gedung praktikum ini, jadi ini ya, gue ngezoom ya. Wow, teralis besinya. Nah, ini kalau lurus nih, lu kalau lihat nih, ini ada pintu nih. Itu pintu kamar mandi tuh, gue inget banget tuh. Itu pintu kamar mandi tuh. Nah, ini lucu banget nih, kocak deh. Jadi di balik teralis ini sebelah kanan gue ingat nih, di sebelah sini itu ada bel. Jadi kalau kita praktikum itu kan pagi. Si penjaga sekolah itu harus memencet bel setiap jam praktikum itu selesai setiap kelas ya. Jadi praktikum itu sekitar 40 menit setiap kelas. Jadi itu gantian tuh dari jam 7 pagi sampai
Mungkin jam berapa terakhir itu, jam 12 berapa lah, pokoknya setengah jam sebelum kita sekolah reguler. Jadi karena kita mungkin saat itu kesel banget sama yang jaga gedungnya atau gimana ceritanya, atau memang karena kita iseng aja, gue sama teman-teman gue, ada si Icon juga tuh, Icon yang ada nih, ada mukanya, gue kasih meme nih. Kita iseng ngerjain si penjaga sekolahnya, kita pencet bel ya. Jadi pertama kali kita pencet, penjaga sekolahnya itu mungkin bingung siapa nih yang mencet, kayak kita semua pura-pura bego. Dia nanya siapa, gak ada yang mau jawab. Beberapa kali berulang, akhirnya kita di ini, penjaga sekolahnya mungkin mulai curiga, kenapa tiap kali ada anak-anak ini bel gue bunyi, ditungguin sama dia. Ternyata di sini kan ada jendela, ada celah-celahnya. Ini juga masih ada lorongnya nih. Wah, gue gak tahu, mungkin ini bapaknya nih. Gue gak inget lagi nih. Pokoknya di sini ada lorongnya, ada jendelanya. Nah di sana itu bisa kelihatan tuh ke dalamnya seperti apa. Dia ngintai dong dari lorongnya. Dia ngintai, lihat ke dalam dari jendelanya. Dan di saat itu antara gua atau siapa gitu itu yang mencet. Langsung cuk, itu gak pakai marah, dia langsung lari. Kita lihat, jadi teman gua ada yang ngeliat dia lari dari jendela itu masuk ke dalam sini. Itu kayak Tom and Jerry itu kejar-kejaran cuk. Di sini kayak dia mau nangkap kita gak bisa. Habis itu beberapa teman-teman gue itu sembunyi di dalam WC itu. WC yang ada di sini ini ada dua pintu nih, gue inget banget ada 2 pintu. Itu masuk dan itu sembunyi di dalam 2 orang. Jadi gak 2 orang, 2 pintu itu gue gak tahu ada berapa orang. Nah salah satunya ada si Chan juga itu. Akhirnya kita semua ada yang bisa kabur. Nah yang gak bisa kabur itu yang sembunyi di kamar mandi, ditungguin sama yang jaga, ditungguin parah. Sampai udah agak lama tuh, akhirnya mereka kayak deal-dealan gitu deh sama penjaga sekolahnya. Kalau kalian keluar sekarang gue gak lapor guru atau apa gitu kata penjaga gedungnya. Ya udah, cuman tetap aja dihukum sama penjaga gedungnya sih teman-teman kita itu. Aduh itu kocak banget. Itu salah satu kenakalan remaja saat itu. Nah, bergeser ke sini. Ini baru ada gedung baru nih. Ini dulu gak ada. Kenapa ada yang jual nasi padang, cuk? Wah, ini dulu warung-warung nih. Sepanjang pinggiran jalan ini warung-warung penyelamat kita di masa praktikum. Wah, ada, cuk. Nah, ini coba nih. 2015 nih. Nah, ini nih. 2015. Bandingin sama 2019 nih. Beda kan? Kita lihat yang dulu. Nah, di sini nih. Ini warung the best sih. Pas banget di sudut. Dia the bestnya karena dia strategis banget. Di sini itu kita bisa pesan minuman apa aja dari balik. Jadi ini kan warung, itu masih ada pagar tuh buat ke gedung praktikum. Jadi kita sering pesen minuman atau makanan itu lewat pagar itu. Warkop-warkop gini itu gak cuma direbus Indomie, tapi biasa digoreng lagi. Dan itu enak banget. Jadi kita mesennya itu di sini. Berapa dulu ya? Lebih mahal daripada gue makan nasi pakai telur pokoknya. Tuh. Pesan es teh manis. Kalau di Medan gak ada es teh manis. Kalau Anda yang belum pernah ke Medan, Anda akan bingung. Tidak ada es teh manis di sana. Yang ada adalah mandi. Anda harus mandi. Mandi itu manis dingin. Jadi es teh manis itu menjadi manis dingin. Manis dingin itu maksudnya teh manis dingin. Cuman suka disingkat jadi mandi. Lalu kalau Anda mau es teh tawar, namanya padi. Pahit dingin. Panas dingin, pahit dingin. Nah itu. Jadi ada mandi, ada padi di sini. Terus kalau mau yang hangat,
atau panas gimana? Bukan teh manis hangat atau teh manis panas, tapi manis panas dan pahit panas, paha dan maha. Apalah. Nah ini intinya banyak warkop dan mana ya? Oh ini nih warung nasi langganan gue nih. Terakhir gue kesini nih waktu gue udah pindah sekolah, tapi gue sempat masih kesini tahun ketiga gue pindah sekolah, kayak 2010 gitu. Gue sempat kesini, masih sempat makan. Dulu bapaknya, ini yang jaga sekarang anaknya, kata anaknya bapaknya itu sudah meninggal. Almarhum itu baik banget. Jadi kayak kita pesen nasi, dikasih udah nasinya banyak. Kita itu suka makan cuman pakai telur, atau kadang punya duit lebih baru pakai ayam goreng. Itu cuma 6.000, gue ingat banget. Terus dikuahin gitu cuk, kuahnya banyak banget dan itu enak banget, kayak aduh itu the best sih. Terus nasi tambo cie, itu cuma 500. Gue jadi lapar kan bangke. Aduh rasanya itu ini the best sih. Kayak gini sih warungnya, tapi itu the best sih. Gue dulu sering banget cuk makan di sini. Kemana ya? Aduh gue pengen banget lagi ngerasain rasanya makanan ini nih. Wow ini the best sih. Nasinya hangat, terus setiap kali nambah cuma 500, dikasih kuah nangka gitu, kuah sayur nangka, dan itu gue bisa nambah kayak sampai 2 kali. Dan itu cuma 4.000, 5.000 paling, sama es teh manis atau mandi itu dulu cuma 1.500 atau 2.000 mandi itu. Pokoknya goceng itu gue udah kenyang deh. Dan kalau gue punya duit lebih dari goceng dan gue makan di sana, itu udah mewah, udah sama ayam tuh atau sama ikan. Oh itu the best sih. Itu aja yang pengen gue cerita untuk saat ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, pengen gue ngebahas apa lagi. Kalaupun nggak ada yang komen atau kalian nggak suka, bodo amat, karena cerita yuk. Gue akan terus cerita apa saja. Gue akan coba bikin ini nggak setiap hari juga sih, gue gak janji setiap hari, tapi akan lebih sering untuk cerita yuk seperti ini. Gue akan coba bahas apa aja yang ada di sekolah gue ini, lalu hal-hal aneh apa aja yang gue lakukan, karena masa SD, SMP, SMA gue itu luar biasa sih. Satu lagi, ini pesan, kalau ada teman-teman yang merasa itu apa ya, satu sekolah sama gue, TK, SD, SMP, ya kalau kalian sempat nonton ini atau kalian follow IG gue, dan mungkin teman-teman yang tahu ada teman-teman kita yang lama, bisa kenalkan lagi mereka ke gue, kita follow-followan lagi, kita bisa cerita hal-hal apa aja yang kita lakukan selama TK, SD, SMP. Oke, itu aja. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bisa nge-reach gue, kita bisa komunikasi lagi lah. Sampai jumpa.